Halo warga intelektual sekalian, wow. Lagi dan lagi Gaza Hussein menyebarkan hoax. Dia mengatakan Netanyahu itu sudah meninggal. Bahkan dia mengejek nama Netanyahu jadi Setanyahu. Wow, gila banget. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Kenapa Gaza Hussein ini gak kapok-kapok menyebarkan video hoax? Biasanya kalau videonya sudah ketahuan hoax akan dihapus sama Gaza Hussein. Licik banget ya. Ya, orang seperti ini sangat tidak bisa dipercaya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Kenapa ada orang seperti Gaza Hussein ini? Kalau saya perhatikan mimik wajah daripada Gaza Hussein ini, auranya itu aura donasi, guys. Kalau saya perhatikan, mohon maaf ya bagian itu video ini. Aura donasinya itu kuat banget ya kalau saya perhatikan wajah daripada Hussein ini. Ya, mirip seperti kardus supermi gitu ya. Mirip seperti orang yang minta sumbangan di pinggir jalan kalau saya perhatikan. Ya, mohon maaf bagian itu video. Saya nggak habis pikir ya, kenapa sih warga Konoha itu mudah banget dibohongi oleh Gaza Hussein gitu. Ya, dengan modus donasi. Padahal kan donasinya itu kan nggak seperti Ferry Irwandi gitu ya. Ketika Sumatera dilanda banjir, Ferry Irwandi itu amanah banget ya. Dia bikin totalnya gitu, apa yang dia beli gitu. Jadi donasi daripada Gaza Hussein itu nggak kelihatan gitu ya. Perinciannya nggak kelihatan ya. Misalnya nih, contoh misalnya ya, beli susu sekian, beli gula sekian, beli beras sekian, beli gandum sekian, harusnya kan ditotal ya semuanya. Itu baru yang namanya amanah gitu ya. Menurut saya pribadi ini tidak amanah banget ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa banyak warga Konoha itu yang percaya dengan Gaza Hussein? Kemudian kalau saya perhatikan, Gaza Hussein ini sangat kecewa, ya kecewa banget ketika Netanyahu kembali muncul di televisi, dan banyak warga Konoha yang mengatakan bahwa oh itu video AI. Jadi kalau saya perhatikan sekarang ini di media sosial ya, kalau kita nggak setuju dengan sebuah video fakta gitu, maka kita akan menuduh AI gitu tanpa ada bukti yang kuat. Jadi banyak orang menganggap bahwa Netanyahu itu AI gitu ya. Banyak menganggap bahwa Netanyahu itu sudah meninggal, dan banyak yang kecewa gitu. Kok bisa bangkit lagi gitu? Ya kan? Kok bisa? Apakah diserupakan gitu? Jadi warga Konoha kan hobi banget ya dengan istilah diserupakan. Apakah Netanyahu itu diserupakan? Kemudian kenapa Gaza Hussein ini ya suka banget gitu ya memplesetkan nama Netanyahu jadi Setanyahu. Jadi gini guys ya, mohon maaf bagian itu video. Saya tidak berpihak pada siapapun di sini ya. Melihat tokoh seperti Netanyahu itu tidak boleh hanya dari satu sudut pandang. Bukan berarti saya pemuja daripada Netanyahu. Saya bukan fans sama Netanyahu. Saya bukan fans sama Donald Trump. Enggak ya. Saya benar-benar netral di sini ya. Saya tidak berpihak pada siapapun di sini ya. Jadi di video saya akan bongkar gitu ya. Kenapa warga Konoha itu benci banget dengan Netanyahu? Kenapa mereka kecewa ketika Netanyahu itu bangkit dari kubur gitu? Ya seolah-olah bangkit dari kubur lah gitu ya istilahnya. Kenapa? Kenapa mereka kecewa berat? Yang paling kecewa itu adalah Gaza Hussein. Kenapa? Apa alasannya? Apakah karena dia masih butuh yang namanya donasi? Apakah karena dia sudah kehabisan donasi? Apakah karena dia sudah dimarahi istrinya karena tidak ada penghasilan? Apakah karena dia seorang pengangguran yang mengharapkan donasi? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Saya akan bongkar fakta menarik atau fakta yang jarang dibongkar seputar Hussein donasi yang aura mirip seperti orang pencari suaka atau pencari donasi. Apa itu faktanya? Faktanya adalah, belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Lu cuma ngebacot doang, gak ada kontribusi. Nah, kontribusi saya ini guys ya, saya nulis buku. Riset saya ini bertahun-tahun guys, kurang lebih 5 tahun. Jadi biaya yang saya keluarkan untuk riset buku ini puluhan juta. Namun, saya jual buku ini di bawah 100.000. Gambaran daripada buku ini tentang sisi gelap daripada pemuka agama yang ada di Konoha. Bercerita tentang culture, sisi-sisi gelap politisi, ya, dan lain sebagainya. Fakta pertama itu ternyata fans-fans daripada
Gajah Hussein ini sudah banyak yang berpaling ternyata guys, sudah mulai banyak yang bosan gitu ya, sudah banyak yang ngata-ngatain. Jadi kalau anda perhatikan di komentar Gajah Hussein ini sudah banyak orang berkomentar aura donasinya kuat banget gitu ya, dikata-katain gitu ya. Kemudian ada tulisan donasi 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 gitu ya. Kemudian kemarin tuh ada yang komentar ya, kemarin apa beberapa hari yang lalu ya, ada yang komentar, saya sudah pernah berhubungan dengan Gajah Hussein ini. Ya kalau saya perhatikan itu ya, Gajah Hussein ini di otaknya itu cuma donasi, donasi, dana, dana, dan dana gitu. Sehingga apa? Sehingga ya kalau ketemu dengan Gajah Hussein itu seperti debt collector kan. Kita digembosi gitu ya, dana, dana, dan dana gitu. Padahal kita nggak tahu apakah dananya itu masuk kantung atau tidak. Harusnya kan ada perinciannya gitu ya, segini dananya gitu ya. Harus gitu dong ya. Harus amanah gitu ya. Jangan kesempatan dalam kesempitan ya kan. Nggak boleh seperti itu. Harus benar-benar jujur gitu ya. Justru kalau saya perhatikan orang yang tidak peduli dengan agama, yang tidak terlalu religius itu justru lebih jujur kalau saya perhatikan. Sama seperti Ferry Irwandi. Ferry Irwandi kan nggak terlalu religius kan. Gak kelihatan banget dia. Bahkan dia dikata-katain open terus daripada Tan Malaka. Tan Malaka kan nggak terlalu peduli dengan agama kan. Tan Malaka itu kan lebih ke kiri-kirian ya. Itulah alasannya kenapa Tan Malaka itu dimakzulkan ya. Itulah alasannya kenapa Tan Malaka itu dibunuh. Karena tidak terlalu religius gitu. Jadi kalau saya perhatikan Gajah Hussein ini ya kelihatan religius tapi kurang jujur kalau saya perhatikan. Tidak bisa dipercaya ya. Itu fakta menarik seputar Gajah Hussein ini. Kemudian berpikirnya itu hitam putih banget gitu, ketara banget. Jadi orang yang berpikir hitam putih itu adalah kekanak-kanakan. Dia berpikir bahwa Netanyahu ini jahat gitu. Kalau bicara tentang kejahatan, Stalin jauh lebih jahat guys. Ada jutaan, bukan jutaan, puluhan juta orang yang dibunuh oleh Stalin. Ya kemudian Ayatollah Khamenei lebih jahat daripada Netanyahu. Bukan berarti saya berpihak pada Netanyahu. Kenapa? Karena ada jutaan korban di Irak, perang antara Irak dan Iran. Kemudian ada puluhan ribu rakyatnya yang dibunuh gitu. Itu lebih kejam guys, tanpa kita sadari. Cuman Gajah Hussein kan nggak melihat dari berbagai sudut pandang. Harus fair dong ya. Kalau mengkritik, kritik semuanya. Ya kritik Netanyahu. Ya kemudian kritik Donald Trump. Saya juga sering mengkritik Donald Trump kok. Saya pernah mengatakan Donald Trump itu hobinya kawin cerai. Buktinya kan kawin cerai dia kan. Berapa kali kawin cerai kan. Apakah itu masalah bagi orang Amerika? Enggak. Itu masalah pribadi dia. Tapi saya tetap kritik juga gitu. Bagaimana dengan Pak Netanyahu? Pak Netanyahu juga seperti itu. Kalau dia berpidato itu cenderung hiperbola kalau saya perhatikan. Ya pemimpin dia rata seperti itu. Pak Soekarno juga seperti itu, cenderung hiperbola kan. Bahkan Pak Wowo juga seperti itu kok kalau pidato, cenderung melebih-lebihkan gitu. ya, bahkan gebrak-gebrak meja gitu. Itu hiperbola itu namanya. Ya, saya juga kadang-kadang hiperbola tanpa kalian sadari gitu. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menarik atensi. Cuman permasalahannya jangan berlebihan gitu. Ya, dalam orasi itu diperlukan hiperbola, guys. Kalau pidato itu biasa-biasa aja, nggak ada hiperbolanya gitu ya, nggak akan menarik. Ngantuk kita dengar orang ceramah kalau nggak ada hiperbolanya. Asal jangan overdosis, itu permasalahannya. Dulu Pak Soekarno ketika pidato itu kan ditunggu-tunggu ya. Karena apa? Karena Pak Soekarno jago banget dalam hiperbola. Pak Soekarno mengatakan, kita dijajah 350 tahun oleh ante-ante asing, oleh Belanda. Kita dijajah, bayangkan 350 tahun, tidak sadar kita dijajah 350 tahun lamanya. 3,5 abad diajah oleh mender-mender ya, ante-ante asing itu. Padahal dia pernah pacaran sama orang Belanda. Dia jatuh cinta dengan orang Belanda. Kemudian dia kagum dengan orang Barat. Pak Soekarno itu suka baca buku orang Barat kok. Tapi dalam pidato dia kan hiperbola ya. Kemudian Indonesia kan nggak dijajah 350 tahun kan pada faktanya. Enggak. Nggak ada data yang mengatakan kita dijajah 350 tahun. Nggak sampai. Ya paling cuman 4 periode presiden lah. Nggak sampai 350 tahun. Nggak sampai kayak.
Jadi pada saat Belanda menjajah Nusantara, di saat yang sama Belanda juga dijajah oleh Prancis, guys. Sehingga apa? Sehingga Belanda itu nggak fokus menjajah Indonesia. Sebenarnya kita itu bukan dijajah, guys. Kita itu yang minta dijajah. Itu faktanya ya. Nanti saya akan bahas di next video ya. Apakah benar seperti itu atau tidak? Saya akan bahas di next video. Karena kalau saya bahas ini akan kepanjangan ya. Nanti terlalu melebar gitu ya. Jadi gitu guys ya. Netanyahu itu ada hiperbolanya, itu pemimpin seperti itu. Ya, orang yang berargumentasi seperti itu supaya apa? Supaya didengarkan. Abu Janda juga seperti itu kok. Abu Janda apalagi meledak-ledak gitu ya. Kemudian ada sedikit hiperbola gitu. Supaya apa? Didengarkan gitu. Hiperbola itu dalam menulis novel itu ya, dalam menulis sesuatu hal itu supaya orang tertarik itu butuh ya yang namanya. Itu seni guys ya. Dalam pidato hiperbola itu seni, asal jangan over gitu, jangan terlalu berlebihan gitu. Itu seni guys ya. Jadi kalau misalnya Gajah Hussein mengatakan bahwa Netanyahu itu jahat ya, membunuh anak kecil dan sebagainya, itu terlalu berlebihan ya. Itu terlalu menjeralisasi gitu, namanya perang kan. Wong Hama juga membunuh warga sipil kok. Kenapa dia nggak mengkritik Hama ya kan? Kalau mengkritik dua-duanya, kritik Hama, kritik Netanyahu gitu. Saya tidak membela Netanyahu di sini ya. Saya benar-benar netral, nggak berpihak pada siapapun di sini ya. Bagaimana Donald Trump juga seperti itu, ada hiperbolanya. Rata-rata pemimpin yang berkarismatik seperti itu guys ya. Bahkan kalau kita ngegombalin cewek itu kan kita kan hiperbola ya. Jujur aja deh, saya juga seperti itu. Ya dulu waktu ngegombalin istri saya. Ada hiperbolanya juga, tapi nggak terlalu over ya. Biar apa? Biar menarik atensi gitu ya. Itu namanya menarik atensi. Kalau nggak gitu ya orang pada ngantuk ya. Dengarin kita ceramah berjam-jam, pada ngantuk lah. Ya kan? Asal jangan terlalu berlebihan gitu. Kemudian apakah Netanyahu itu membunuh sampai jutaan orang? Enggak. Bahkan ketika Israel menyerang Hama pertama kali itu ya, menyerang Palestina itu, mereka melebarkan selebaran gitu ya. Ya, selebaran supaya apa? Supaya mereka menginvasi gitu. Ya pertama dibombardir dari udara, kemudian awalnya diturunkan selebaran kan. Selebaran itu kita akan menginvasi gajah, ya tinggalkan gajah gitu, cari tempat persembunyian gitu, atau cari tempat aman supaya apa? Supaya Anda tidak kena sasaran daripada senjata Israel sendiri. Ya, betapa baiknya coba orang Israel. Jadi jangan berpikir sebelah mata gitu. Maksudnya jangan berpikir cuman sudut pandang gitu. Bayangkan kalau yang punya nuklir itu adalah Hama. Bayangkan yang punya nuklir itu adalah Iran. Apa yang terjadi? Bisanya mereka akan lebih jahat guys, tanpa kita sadari. Ya, bayangkan Israel itu punya nuklir. Israel itu punya nuklir guys, tanpa kita sadari. Bayangkan kalau Israel itu punya nuklir, lalu ya menggunakan nuklir untuk menyerang gajah. Bisa aja sebenarnya. Tapi ya seperti yang saya katakan tadi itu, Netanyahu tidak menginginkan itu. Karena apa? Karena dia tidak mau perang nuklir. Dia hanya mengincar Hama. Cuman kalau ada anak kecil yang meninggal, itu unsur ketidaksengajaan. Namanya perang ya kan? Gitu guys ya. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar. Saya tidak berpihak pada siapapun di sini. Saya tidak berpihak pada Gajah Hussein. Saya tidak berpihak pada Amerika dan sebagainya. Jadi kalau saya perhatikan pemikiran daripada Gajah Hussein ini, pemikiran anak-anak. Anak-anak itu berpikirnya hitam putih. Ya, kalau di pikiran Gajah Hussein itu Netanyahu jahat, ya jahat terus gitu ya. Nggak pernah melihat kebaikannya gitu. Ya, kalau dia memuja-muji Hama, dia akan memuji terus ya, nggak pernah melihat kelemahan daripada Hama. Ada banyak kok kelemahan daripada Hama, korupsi ya, kemudian mereka nggak peduli dengan rakyat Palestina ya, kemudian membunuh warga sipil juga ya, itu kelemahannya guys, tapi nggak pernah dibongkar. Ada banyak sih sebenarnya kelemahannya ya, kemudian donasi dibeli senjata gitu ya.
Jadi nggak boleh melihat masalah ini hanya dari satu sudut pandang ya. Kita harus benar-benar netral ya. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Oke, sekian video. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual. Salam rasional.